Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin untuk memperkenalkan biodata diri saya yang bernama Raden Muhammad Riki Putra Narayana dari kelas 3B NPM 43200706190 izin untuk mempresentasikan atau mendemokan dari suatu peta yang khususnya yang ada di daerah Gorontalo atau di provinsi Gorontalo Kebetulan NPM saya belakangnya yaitu 6, dan kebetulan juga untuk di soal khususnya di mata kuliah Sistem Informasi Geografis, dan di sini saya kebetulan kebagian untuk nomor 6. Nah, sebelum masuk ke tutorial, persiapkan dulu yaitu aplikasi Qigisnya. Bisa search di sini untuk di komputer pribadi saya, yaitu Qigis, bernama Qigis Desktop 3.16.13. Klik. Nah, di sini saya kebetulan pakai Qigis yang berjenis Hanover. Sama saja sih untuk Qigis semua tipenya. Nah, di sini kita tunggu untuk masuk ke aplikasinya. Nah, di sini sudah masuk ke tampilan aplikasi dari Qigisnya. Nah, di sini tampilan awal dari Qigisnya. Nah, pertama-tama untuk melakukan pemotongan peta secara administratif, kita bisa mengklik yang ada di sini atau Open Data Source Manager, atau bisa ditekan dengan Ctrl L. Nah, di sini. Atau juga bisa masuk ke layer. Nah, di sini masuk ke add layer, bisa juga ke add vector. Sama saja. Nah, terhubung saya masuk ke sini, saya klik ini add vector layer. Nah, di sini merupakan bagian-bagian dari suatu menu-menu yang ada di Qigis ini. Nah, di sini masuk ke bagian vektor, encoding tetap otomatis, dan di sini kita pilih vektor datasetnya. Sebelumnya teman-teman harus mempersiapkan file SHP atau peta SHP yang ada di internet. Kebetulan saya sudah ada mentahan file SHP-nya dalam folder saya, disimpan. Bisa dicari dulu filenya. Nah, di sini di folder peta Indonesia terdapat 5 ekstensi, yaitu DBF, SPN, SPX, SHP, dan SHX. Yang kita perlu itu yaitu SHP, karena SHP ini sangat penting untuk memunculkan peta dalam aplikasi Qiggis ini. Kita klik yang .shp, terus open, klik open. Nah, kalau sudah masuk ke source-nya, klik add dan close. Nah, seperti ini hasil dari tampilan peta Indonesia.shp. Ini terdapat terdapat semua pulau, yaitu lengkap ya, secara lengkap ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, dan lain-lain. Nah, di sini langkah pertama untuk pemotongan peta secara administratif, dan kebetulan saya kebagian tugas pada Provinsi Gorontalo. Nah, langkah pertamanya bisa masuk ke layer yang ada di atas ini, masuk ke Open Attribute Table, atau bisa menekan Ctrl F6.
bisa juga di Ctrl F6. Open attribute table. Nah, di sini akan muncul beberapa bagian seperti objek ID provinsi, komplit dari Aceh sampai bawah. Masih banyak yang belum terdeteksi. Kebetulan untuk saya sendiri ada pada Gorontalo untuk presentasi atau mendemokan khusus pada provinsi Gorontalo. Nah, cara untuk menampilkan cara untuk menyeleksi atau pemotongan peta administratif pada QGIS ini, langkah selanjutnya yaitu masuk ke select features using and experience, klik. Nah, di sini ada beberapa bagian. Nah, yang kita fokuskan kepada field and value atau pada bagian dan nilai value. Kita klik tanda panah yang ke kanan. Nah, di sini ada beberapa bagian. Ada null yang berarti kosong atau tidak ada nilai. Ada objek ID yang berarti objek tersebut ada ID-nya. Ada provinsi. Terus ada kode provinsi. Nah, yang kita fokuskan yaitu kepada provinsi. Bisa diklik 2 kali. Nah, akan provinsi tersebut akan muncul di sebelah kiri bagian editor. Ini sama halnya dengan kode editor yang lainnya yang harus menggunakan misalnya kutip 2 sama dengan dan lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik all unique untuk menampilkan semua provinsi. Nah, di sini ada beberapa provinsi dari Aceh, Bali, Bangka Belitung dan lainnya. Nah, terhubung saya tugasnya untuk Gorontalo, maka bisa mengklik Gorontalo. Sebelum mengklik Gorontalo, kita harus mengklik tanda sama dengan yang ada di sebelah kiri ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjalankan suatu program atau codingan yang ada di QGIS ini. Bila mana tidak ada tanda sama dengan ini, maka program tersebut tidak akan berjalan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik 2 kali pada Gorontalo. Nah, maka akan muncul Gorontalo dengan titik 1. Nah, kita sesuaikan supaya tidak jauh arah jarak spasinya. Kalau sudah merasa yakin, kita select features. Nah, kalau sudah, kita close. Nah, maka akan muncul dengan hasil Gorontalo ini yang terseleksi ini dengan kita tadi yang memilih sebelumnya. Kita close. Nah, di sini sudah terseleksi. Nah, untuk membedakan warnanya supaya tidak bingung, kita klik pada bagian kiri di IND profil, klik properties. Nah, di sini kita masuk ke simbiologi. Nah, di sini masuk ke color. Nah, untuk membedakannya supaya tidak bingung, misalkan saya akan ganti menjadi warna biru. Apakah bisa terganti atau tidak? Kalau sudah, klik apply dan klik OK. Sesudah seperti ini, warnanya beda karena tadi sudah dibedakan, maka kita cek dulu apakah ini benar-benar sudah terpotong atau belum. Masuk ke label yang ada di cursor ini, yang saya arahkan ini. Bisa juga dengan cara klik kanan pada IND
open dan klik properties. Nah, kalau sudah masuk ke bagian ini, masuk ke label. Nah, di sini no label, kita pilih yang single label. Nah, di sini ada value atau nilai-nilai yang tadi ada beberapa bagian berupa objek ID provinsi, kode provinsi. Berhubung tugas yang saya kerjakan khusus untuk provinsi, maka saya pilih yang provinsi ini. Nah, terus ini teks untuk labelnya, fontnya bisa diatur. Misalkan saya pilih yang MSL DLG2. Untuk stylenya bisa reguler atau bold. Untuk bold ya mungkin ini tebal, size-nya ya biarkan saja. Untuk color warna hitam. Nah, untuk color warna hitam, kalau sudah seperti ini, kita apply. Di sini apakah kelihatan apply-nya? Di sini apply, klik. Sudah klik apply, klik OK. Nah, akan muncul beberapa bagian daerah-daerah, khususnya provinsi yang ada di Indonesia ini. Nah, di sini saya akan mencari, di sini saya akan mencek Gorontalo apakah benar-benar tepat pada pulaunya atau tidak. Kita bisa zoom in. Nah, saya sudah menzoom in pada area bagian provinsi Gorontalo yang khususnya di Pulau Sulawesi ini. Nah, di sini berarti sudah betul ya Gorontalo. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah seperti ini, untuk langkah terakhir yaitu cara men-save. Cara men-save-nya gimana? Ya, bisa masuk ke layer yang ini, yang ada di atas ini, klik save as ini. Nah, untuk format biarkan S3 save file, karena ini untuk membaca format peta secara defaultnya. Nah, ini file name, kita browse di mana kita untuk menyimpan file SHP yang sudah kita buat tadi ini. Nah, misalkan bebas untuk teman-teman bisa di mana untuk menyimpannya secara bebas ya, asal kalian mengingatnya untuk penyimpanan file SHP ini. Misalkan saya di local disk D. Nah, teman-teman bisa membuat new folder. Misalkan saya tadi menugaskan untuk Gorontalo, provinsi Gorontalo, jadi saya akan menamakannya dengan peta provinsi Gorontalo. Nah, sudah seperti itu, klik ada foldernya. Nah, di sini file name-nya gorontalo.shp ya. Kalau sudah, kita save. Nah, kalau sudah seperti ini, pada save only selected features. Nah, di sini kita hapus centangnya karena tidak perlu ya. Yang kita perlu itu yaitu save only selected features. Untuk encoding sistem tidak perlu diubah. CRS kita bebas ya, ini opsional. Saya pilih yang bawah aja. Kalau sudah seperti ini, klik OK. Nah, maka notifikasinya akan muncul layer tersave ya. Jadi setelah di save file SHP-nya, maka kita cari di mana file tersebut disimpan, dan saya sudah disimpan di local disk D. Nah, dengan nama peta provinsi Gorontalo, kita klik. Nah, di sini ada beberapa bagian dan ada DBF, SHP dan SHX yang kita cek apakah benar ini sudah dibuat pada tutorial sebelumnya. Kita cek
pada bagian gorontalo.shp. Nah, di sini untuk menceknya bisa masuk ke aplikasi QGIS ini, masuk ke layer, add vector layer. Kita cari yang tadi kita buat di localdisk SIG. Nah, yang ini yang tutorial yang saya buat sebelumnya. Nah, kita pilih yang gorontalo.shp, klik dan open. Nah, kalau sudah source-nya sudah lengkap seperti ini, kita klik add dan close. Nah, maka akan muncul pembedaan warna dari pulau-pulau yang lainnya, yang berarti ini sudah berhasil ya, khususnya pada provinsi Gorontalo. Kita cek dengan arah kursor yang saya tunjuk ini, kita hilangkan centang pada IND Propin ini. Nah, berarti ini sudah berhasil untuk pemotongan peta secara administratif, khususnya pada provinsi Gorontalo yang saya kerjakan ini. Kita coba zoom in. Nah, di sini mengapa labelnya tidak ada? Karena ini file SAP-nya baru ya. Jadi untuk file SAP baru ini kita harus menampilkan ulang untuk labelnya. Bisa mengklik label ini atau bisa mengklik kanan pada Gorontalo yang saya buat ini, bisa properties atau label ini. Kita klik saja yang properties ini, kita munculkan labelnya. Nah, ini masuk ke label, klik labelnya. No labelnya kita ganti jadi single label. Nah, maka akan muncul beberapa value, yaitu objek ID provinsi dan kode provinsi. Nah, kita pilih saja yang provinsi ini. Nah, ini bebas ya, kalian pilih style-stylenya, mau warna tulisannya mau warna hitam, kuning, misalkan warna biru muda, misalkan seperti ini. Kita apply, oke. Nah, kelihatan ya, ini hasil pemotongannya sudah jadi seperti ini. Nah, seperti ini hasil pemotongan dari seluruh peta Indonesia yang asalnya seluruh pulau-pulau ada ditampilkan dalam aplikasi QGIS ini. Jadi dengan teknik metode pemotongan peta QGIS secara administratif, maka akan terpotong beberapa bagian dan hasilnya akan seperti ini, seperti contohnya pada provinsi Gorontalo. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kegugupan dalam presentasi maupun demo aplikasi untuk pemotongan peta dalam QGIS ini. Cukup sekian dari presentasi dan demo dari aplikasi QGIS ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.